puja, menyatakanlah Tuhan penebusku, puja kasih Allah yang mesra. Ku memujamu ya Tuhan, di hatiku bertahta. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung kembali dalam Sukacita Pagi. Saudara sekalian, saya mau mengajak kita semua kembali melihat pernyataan Rasul Yohanes tentang kesaksian atau catatan-catatan tentang kesaksian siapa Yesus itu dan kenapa kita mesti bersandar kepada Dia saja. Di Kitab Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Saudara, ini itu pernyataan yang menarik ya, karena dinyatakan bahwa kita orang-orang percaya itu menerima kasih karunia demi kasih karunia. Saudara, kita tentu sadar dan sudah beriman, mempercayai bahwa ketika kita menyatakan diri bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, kehidupan kekal itu kemudian dianugerahkan kepada kita. Kasih karunia keselamatan. Tidak dipertanyakan lagi dan tidak perlu disangsikan lagi. Bahkan kita terus meyakininya semakin hari semakin dalam bahwa inilah kasih karunia yang sejati yang diberikan Allah kepada manusia, kepada ciptaan. Tidak ada hal-hal yang lebih indah selain bersatu kembali dengan Allah. Dan jaminan itu sudah diberikan oleh Yesus Kristus. Inilah kasih karunia yang pertama. Tetapi saudara, kasih karunia mana lagi yang akan didapat oleh seorang percaya? Kasih karunia yang kemudian adalah untuk menghidupi atau hidup di dalam kekristenan, di dalam kehidupan mengikut Kristus. Kita sudah mendapatkan jaminan kekal itu, tetapi untuk menjalani hidup yang sekarang kita memerlukan kasih karunia yang lain. Itulah sebabnya Rasul Yohanes kemudian membandingkan dengan ayat 17 bahwa orang-orang pada zaman dahulu melihat bahwa hukum Taurat adalah sesuatu yang sangat mewah. Tetapi ketika membandingkan dengan kasih karunia, kemewahan itu hanya tinggal masa lalu. Itu hanya menjadi sebuah peraturan-peraturan awal yang digagas supaya orang kemudian menyadari bahwa kita tidak bisa hidup tanpa kasih karunia. Itulah sebabnya sekali lagi ketika Yesus datang, Rasul Yohanes kemudian bersaksi melalui kitabnya ini bahwa kita membutuhkan dan kita menerima, dikatakannya. Saudara, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus bahwa Dia adalah sumber dari segala kasih karunia itu, kita tidak akan pernah kehabisan kasih karunia-Nya. Bahkan sekali lagi kita akan hidup dari kasih karunia ke kasih karunia yang lain. Sekali lagi ini juga tidak berhubungan dengan kita saja, tetapi ini berhubungan dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kita perlu memperkenalkan kasih karunia itu kepada orang-orang lain. Kasih karunia itu juga yang membuat kita semakin berubah dari waktu ke waktu. Pemberian demi pemberian itu membuat hidup kita semakin baik dari waktu ke waktu. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Allah Bapa, kami sungguh bersyukur kasih karunia-Mu besar kepada kami semua. Kami menyerahkan hidup kami selanjutnya dalam pengasihan-Mu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas saudara-saudara. Kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai. Ku puja sumber hidup yang benar. Ku memuja